Bernama Hadi Sumarto, mantan Kesra, Desa Kertojayan, lahir 21/8/1949. Nah, biasanya itu karo kendit itu yang untuk yang paling baik lah. Wonten filosofi napa maknanipun? Maknanipun ya lebih baik daripada yang tidak kendit lah. Untuk keselamatan larungan itu biasanya cari yang kambingnya kendit gitu. Soalnya itu untuk Mbah Ratu Kidul itu biasanya yang paling baik itulah, dan dikumpliti dengan jarik dan selendang baju yang berupa wungu. Itu harus ada yang untuk sajian di sing babang sana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala wasallim ala jamika wa taqabbal untuk keselamatan larungan di Kertojayan gitu. Pokoknya untuk selamatan larungan. Nggih basa Jawa nggih. Jawa. Nggih basa Jawane pripun, Mbak? Niat kalau motong wedhus kanggo selamatan larungan TPI Kertojayan. Jawa deh. Perpaduan ya. Untuk selamatan pakai bahasa Arab, Islami, kemudian dengan Jawa. Bahasa Arab aja Bismillahirrahmanirrahim mengatakan wasalim gitu ya bacaan Arab, tapi Jawa ini gampangnya ya gitu. Untuk selamatan larungan TPI Kertojayan gitu. Jadi kepala sampai ekor dan belulangnya itu semua tidak ada yang diambil. Yang diambil keseluruhan hanya dagingnya. Jadi keseluruhan dibikin seperti ambing drum gini. Kalau dilihat dari jauhan yang tidak mengerti, tetap masalah kambing masih hidup. Karena kambing hidup seperti dekem doang gitu. Jadi kepala kulit, foto. Kepala kulit, kaki sebelah jagat segini, foto. Terus seperti kambing drum gitulah, foto gitu. Dan makin dimasukkan ke dalam apa jenis kayak jolen. Nah, nanti sekitar jam 10 dan komplit. Perangkat lainnya sudah komplit. Warna-warni terus masuk di larungke pakai perahu sampai berapa kilo sampai nanti setelah sampai di tengah-tengah itu kira-kira sudah pas dilarungkan diterapkan di situ larungnya dipakai sama pohon pisang jadi tidak kelep di sana. Jadi akhirnya kembang terus. Ini akhirnya nanti akhir-akhirnya si apa jenenge Mbah jolan itu ya nggih akhirnya nggih mentas mendarat. Kalau duluan ya ada yang ngambil untuk dimasak bisa. Kalau sekarang biasanya ya sudah tidak ada yang mengambil lah. Cuma ya itu kalau yang menemui itu ya dikubur di situ lah. Dikubur mendarat itu dikubur lah. Soalnya belum tentu sehari mendarat belum tentu. Jadi kalau angin itu belum terus, kalau nggak ada angin belum tentu terus mendarat. Kalau anginnya banter itu ya kemungkinan satu hari sudah mendarat.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjung Pantai Desa Kertojayan. Memperkenalkan diri, nama saya Marsono, Ketua Kelompok Nelayan Desa Kertojayan, yaitu nama kelompok Langgeng Raharjo. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya di Pantai Kertojayan. Dalam hal ini kami panitia nelayan Langgeng Raharjo pada kesempatan siang hari ini mengadakan tasyakuran sedekah laut. Tujuan dari tasyakuran sedekah laut tidak lain adalah kami keluarga besar nelayan melestarikan satu sisi budaya sedekah laut, termasuk dalam budaya nelayan. Dan sebetulnya kami bukan dari generasi nelayan, tapi pada tahun 2003 kami dipercaya oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan Pusat. Kami diberikan bantuan sebuah 8 perahu dan bangunan untuk pendukung kami sebagai nelayan. Dan saat itu kami pertama kali mengadakan tasyakuran sedekah laut. Dan saat itu ada kasepuan yang kami datangkan dari Cilacap. Mereka punya pesan, Pak Marsono, tolong, saya yakin optimis bahwa TPI Kertojayan suatu saat akan menjadi TPI yang besar. Kalau suatu saat menjadi TPI yang besar, tolong lestarikan budaya ini. Nah, alhamdulillah, untuk sekian kalinya sampai hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan sedekah laut kurang lebih hampir mau 20 kali. Tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan apa yang kita harapkan, yaitu dari kaitan dengan rezeki, dengan teman-teman melaut. Nah, pada saat kita mengadakan tasyakuran sedekah laut, harapannya adalah manakala kita diberikan rezeki sedikit pun kami tetap bersyukur. Otomatis kami optimis bahwa ke depan kita akan diberikan rezeki yang sementara ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan sedekah laut, apa yang kita maknai adalah kaitan dengan kebersamaan. Kita membuat miniatur rumah joglo yang dalamnya antara lain kambing kedit, 9 macam bunga, 7 macam buah bawah, 7 macam buah atas, dan ada beberapa pakaian yang menurut kami itulah tradisi keluarga nelayan. Dan harapan kami adalah dengan miniatur rumah joglo itu nelayan Langgeng Raharjo adalah sebuah wadah. Di situ banyak beberapa nelayan yang datang dari beberapa desa, khususnya di Kecamatan Grabak. Bahkan ada tetangga desa yang itu dari Kabupaten Purworejo, dalam hal ini Desa Rowo dan Desa Wiromatan, itu termasuk Kecamatan Mirut ikut Kabupaten Purworejo. Mereka jadi satu dalam satu wadah, yaitu Langgeng Raharjo. Mudah-mudahan harapannya dengan tasyakuran sedekah laut pada tahun ini kami optimis ke depan Allah memberikan rezeki yang sementara mungkin kemarin ditunda agak sedikit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trirapi Pangestuti, Kepala Desa Kertojayan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Atas nama pemerintah Desa Kertojayan, dengan adanya sedekah laut TPI Kertojayan, kami sangat mendukung agar TPI Kertojayan dan para nelayannya bekerja sama dengan pariwisata di desa kami bisa kelak menjadi warisan budaya nasional. Kenapa? Karena Kertojayan dari zaman dahulu nenek moyang kita adalah seorang nelayan. Dari zaman nenek moyang, nelayan masih di pinggir pantai karena belum adanya fasilitas. Setelah tahun 2003 ada bantuan dari pemerintah, ada sebuah kapal untuk menyeberang ke arah selatan. Maka dari itu untuk acara sedekah laut yang tadinya di tepi pantai sekarang dilaksanakan di tengah pantai. Dengan ini harapannya Kertojayan dan masyarakatnya beserta para nelayan bisa mempromosikan sebuah wisata budaya di desa kami. Pertanyaan lagi enggak, Pak? Nanti di-cut ya, Mas? Enggak tahu. Saya tuh bingung mau ngomong apa, ini ngeblank. Yang tadi? Sudah kan komplit ya, Pak ya? Ya itu, saya tambahin gitu. Apa, Pak? Awal mula yang memiliki ide atau gagasan untuk membuat
laut di desa Kertajaya sinten awal mulanya? Iya, sedikit nambahin awal mula berjalannya sebuah sedekah laut. Semenjak 2003 kami diberikan sebuah bantuan berupa 8 kapal dan sedikit fasilitas. Dari situ kami sedikit bisa melaut agak jauh, yang tadinya hanya di bibir pantai, kami bisa melaut agak lepas lah. Pada saat pertama kali kami mau mengawali ke laut itu, kami mendatangkan kasepuan dari Cilacap. Saat itu namanya Mbah Labuh, saat ini mereka sudah almarhum lah. Pada saat itu mereka memberikan ubur rampe seperti yang apa kami rasakan saat itu, dan ada sedikit titipan pesan beliau Bapak Simbah Labuh mengatakan kepada saya, Pak Marsono, saya yakin dan optimis kelak TPI Kertajaya akan menjadi sebuah TPI yang besar. Tolong ini diuri-uri karena ini adalah tradisi nelayan. Sebuah larangan itu adalah yang punya hanya nelayan, seperti itu. Adil, bagaimana prosesinya dari awal hingga akhir? Tambahan dari proses tersebut, kami awalnya musyawarah dari satu nelayan dan kepada nelayan lain, dan di situ menjadikan musyawarah besar. Pada saat musyawarah itu ada kesepakatan bahwa kita akan melaksanakan sebuah kegiatan. Kita tentukan hari H. Pada saat sudah sampai hari H, diawali dengan sore hari kita mendatangkan sesepuh untuk doa bersama. Setelah doa bersama selesai, kita lanjutkan dengan kenduri bersama. Kenduri bersama selesai, malamnya sekitar mungkin jam 8 ke arah sana kita begadang semalam suntuk di situ sambil menunggu joleng. Joleng itu adalah sebuah miniatur masjublo yang nantinya akan tempat kami meletakkan sesaji. Nah, intinya dalamnya sebuah joleng adalah salah satunya adalah kambing kendit yang kita ambil dagingnya dan kita masukkan lagi, dalamannya kita jahit, kita taruh di dalam joleng, ditambah dengan 7 macam buah bawah, 7 macam buah atas, 7 macam bunga, dan ada beberapa pakaian. Ada dalam hal ini kami nelayan mempercayai bahwa untuk hijau pupus mohon dengan sangat kami menyarankan kepada nelayan itu tidak pakai, dan ada juga pendukung lainnya seperti engkung, ada engkung bebek, ada engkung ayam, dan juga ada beberapa jenis yang kecil-kecil, ada menyan, ada perlengkapan kaitan dengan dupa untuk komplitnya dari sebuah saji untuk larutan tersebut. Kenapa dalam film itu ada kambing kenditnya? Ada filosofinya atau ada maksud tertentu? Kalau untuk filosofisnya sih, intinya itu untuk kelengkapan kami. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saat saya melabuh pertama itu, Mbah Labuh memberikan contoh, itulah tradisi atau isi sebuah joleng. Dan manakala nanti sebuah TPI itu besar, tolong ini dilestarikan. Dan sampai saat ini kami memfotokopi apa yang dulu Mbah Labuh berikan kepada saya. Nambah sedikit Bapak, bahwa kami itu mengadopsi sebuah kebudayaan itu dari Cilacap, karena yang sudah terlebih dahulu melaksanakan kegiatan larung itu kan Cilacap. Maka dari sesepuh sana memberikan pengertian pemahaman kepada nelayan kami bahwa di saat prosesi sedekah laut, isinya dari sesaji itu apa saja, termasuk yang paling utama itu kambing kendit. Kenapa tidak kepala kerbau? Kenapa tidak kepala kambing biasa? Karena itu sudah mandat dari sesepuh pertama yang mempelopori adanya sedekah laut pertama kali. Mungkin kambing kendit dinilai kambing yang sangat spesial. Kalau kambing biasa itu, kalau orang Jawa kambing kendit itu memiliki kekuatan lebih dari kambing yang lain. Kalau kambing beranak misal 10, belum tentu ada yang kendit 1, Pak. Itu kambing langka. Ya, maka kalau ada ayam, kenapa harus ada ayam putih? Harus ada ayam hitam. Kenapa tidak ayam biasa? Termasuk kambing kendit. Kambing kendit itu dianggap kambing spesial, kambing keramat. Nilainya di situ, Pak. Kambing spesial, kambing keramat. Menurut dari keyakinan dari nelayan Kertajaya. Ada yang tambahkan mengenai kambing kendit? Ya, sepertinya kurang lebih sama.
Tapi tadi Bapak tanya kenapa tidak kerbau atau apa, karena untuk kategori nelayan kami kan nelayan kecil. Kalau untuk joleng yang seperti tadi, kalau kita pakai kerbau atau sapi sepertinya tidak mungkin karena beban. Kita tidak mampu. Ya, maksud kami, adakah pilihan lain, misalkan tidak bisa mendapatkan kambing gendit, seandainya diganti dengan kambing biasa? Untuk sejauh ini Pak, kami tidak berani mengganti dengan kambing biasa, karena kepercayaan kambing gendit itu diwajibkan untuk acara sedekah laut. Itu pesan yang harus dilestarikan dari empu yang memerintahkan kami untuk melakukan sedekah laut. Berarti kan ada alasan. Iya. Ada alasan. Kenapa harus kambing gendit? Mungkin alasannya karena dianggap kambing gendit itu keramat, kambing yang berbeda dengan kambing lain, yang bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan sebagai rasa syukur kita melengkapi sebuah sesaji. Karena sebuah sesaji itu pastinya akan diberikan sesuatu yang istimewa di dalamnya Pak, tidak mungkin sesuatu yang sembarangan. Maksud tujuan daripada tasawuf sedekah laut. Baik Pak, untuk tasyakuran sedekah laut sendiri itu sebagai rasa syukur nelayan Kertojayan atas hasil yang diperoleh dari laut lepas. Kemudian kita kemas menjadi sebuah tasyakuran di mana kita tidak terlepas dari agama kita, yaitu kita pemeluk agama Islam, dengan tahlil dan kenduri terlebih dahulu. Kemudian kami lengkapi dengan melarung sesaji di tengah laut. Itu dilaksanakan setiap minggu terakhir bulan Sura ya Pak Marsono? Oke. Seandainya diganti dengan hari lain. Kalau untuk diganti dengan hari lain gini, karena kami berdampingan dengan Pok Darwis lah. Kami juga dari teman-teman nelayan ingin mengangkat bahwa Pok Darwis di Desa Kertojayan khususnya biar lebih maju dengan adanya kami mengadakan tasyakuran sedekah laut. Kenapa hari Minggu? Karena kalau hari Minggu otomatis banyak pengunjung yang mereka tidak bekerja, jadi mereka bisa meluangkan waktu datang di TPI untuk menyaksikan larungan. Dan itu pun minggunya minggu Kliwon bukan Pak Mar? Tidak. Oh, minggu terakhir. Tidak harus Kliwon. Perayaan adat ini kan rutin tiap tahun. Oke Pak. Bagaimana bila suatu saat tidak dirayakan, apakah ada dampaknya? Baik Pak, kami pernah tidak melaksanakan acara ini, yaitu pada saat ada pandemi COVID. Kita hanya melaksanakan tahlilan, kenduri, tingkat desa saja, kemudian tetap ada sesaji di tepi laut. Itu kembali lagi kepada seperti zaman dahulu pada saat nenek moyang kita belum memiliki transportasi untuk menyeberang ke laut. Jadi tidak ada masalah, karena masalahnya hanya itu saja Pak, tidak ada rasa kebahagiaan yang sempurna karena kita tidak bisa bersuka cita, tidak bisa mendatangkan banyak tamu undangan, tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan skala besar. Tapi untuk kehikmatannya kami tetap melaksanakan, yaitu di tepi pantai dengan skala yang kecil. Lajeng adakah penolakan dari masyarakat sekitar untuk kegiatan? Baik, untuk sejauh ini memang alhamdulillah sama sekali belum ada penolakan Bapak. Tidak ada. Kemudian adakah pelibatan dengan generasi muda? Baik, tentu Bapak, kami mengkolaborasikan antara kebudayaan, tradisi dengan anak muda, di mana kita semua bekerja sama di saat penyelenggaraan sedekah laut ini. Dari anak muda itu menerima para pengunjung dengan memarkirkan kendaraan dan sebagainya. Pok Darwisnya, kelompok sadar wisatanya mempromosikan seluas-luasnya agar bisa pengunjung sebanyak-banyaknya. Maka tadi disampaikan bahwa kenapa di hari Minggu, agar wisatawan itu juga bisa berkunjung tanpa mengganggu hari kerja, di mana untuk pendapatan dari wisata Kertojayan sendiri akan semakin banyak. Kemudian untuk kehikmatan dan kesakralan dari sedekah lautnya sendiri, semakin banyak warga yang menyaksikan dengan harapan doa bersama, tentunya juga mudah-mudahan dikabulkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelibatan generasi muda pada acara ritualnya seperti apa?
Untuk anak muda sendiri kita libatkan ada di bagian depan Pak. Untuk pertama secara tenaga mereka berbondong-bondong untuk mendorong kapal dan mengangkat jolennya sendiri. Dilibatkan dengan para nelayan juga. Kemudian pengamanan di bibir pantai karena saking banyaknya pengunjung itu nanti takutnya juga ada laka laut dan sebagainya. Juga di situ dididik sebagai tim SAR juga Pak. Adakah ikut dalam pelarungan sampai di laut? Baik, ada Pak, karena nelayan kami juga banyak nelayan muda, jadi dari generasi ke generasi. Bahkan ada yang belum menikah masih bujangan ikut nelayan juga. Maksud kami kan ada regenerasi. Ya. Kalau dari yang senior sudah posko tidak melakukan itu, ada penerusnya. Iya Bapak. Adakah mantra atau bacaan khusus dalam larungan atau pada saat memotong kabel kredit? Kalau untuk hal-hal semacam itu sepertinya Kasubwan yang lebih tahu, dan mereka sampai saat ini juga tidak pernah memberikan bacaan khusus atau real khusus kepada terutama saya. Mereka mungkin punya keyakinan sendiri, dan selama ini saya tidak pernah mempertanyakan apa sih yang Simbah bacakan, apa yang Simbah rapalkan. Sampai saat ini saya tidak pernah. Dan itu juga selanjutnya. Barangkali Simbah untuk kali yang Moso kan ada penggantinya. Iya. Ini sudah generasi kedua ya Pak Marsono? Generasi kedua. Iya. Keluarkan. Baik, iya. Mereka ada penggantinya. Iya, siap Bapak. Sosok Pengganti. siapa itu yang bilang motong itu? Sama Oh, kalau yang motong semalam Kalau Simbah motong kambing itu Simbah Kaum. tahu. Oke, nantinya tentunya ada kaum muda dan sebagainya. Seterusnya. dikeluarkan apa itu yang Islami maupun yang Kejawen. Kejawen, ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Purworejo merekomendasikan sedekah laut TPI Kertojayan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Saya Hajah Yuliah Suti SH, Wakil Bupati Purworejo, mendukung penuh upaya tersebut, mengingat sedekah laut TPI Kertojayan merupakan aset budaya lokal yang layak untuk terus dilestarikan dan dikembangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.